Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladhi qad baraka lana fi umrina wa qad rahimana fi hayatina wa huwa arhamur rahimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Imamul anbiya wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Ar-Rum ayat 54. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas i'anahnya, pertolongannya, kita pada saat ini kembali dapat berkumpul bersama untuk sama-sama kita melaksanakan perintahnya, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat dengan harapan mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga munajat kita, doa-doa kita semuanya diterima. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang alhamdulillah sampai saat ini kita masih menjalani sunnah-sunnah beliau. Kita masih mencintai beliau. Yang mudah-mudahan sampai akhir hayat kita tetap istiqomah menghidupkan sunnah-sunnah beliau dan kita mencintai beliau. Dengan harapan mudah-mudahan kelak di padang mahsyar kita dikenal oleh beliau dan kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah saat ini saya ingin menyampaikan satu pesan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi saya bacakan di mukadimah khutbah ini. Dalam surah Rum ayat 54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Artinya, Allah yang menciptakan kamu dari lemah. Kemudian Allah jadikan kamu dari lemah itu menjadi kuat. Kemudian Allah menjadikan seruak itu menjadi lemah kembali dan menjadi tua renta. Allah menciptakan apa yang Ia kehendaki dan Allah Maha mengetahui lagi Maha berkuasa.
Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 54 ini merupakan peringatan buat kita semua. Supaya kita selalu menjadi hamba-Nya yang tahu diri, yang selalu ingat kepadanya. Bahwa kita manusia ketika awal dilahirkan dari rahim ibu kita ke alam dunia ini itu dalam keadaan lemah. Fisiknya lemah, daya ingatnya lemah, semuanya lemah. Kemudian dari lemah itu Allah berikan kekuatan dan kita manusia menjadi kuat. Kemudian setelah kuat Allah kembalikan menjadi lemah kembali, menjadi tua renta, dan Allah kembalikan ke asalnya yaitu tanah, ke dalam kubur. Imam Nawawi radhiyallahu anhu dalam tafsirnya membagi keadaan manusia itu menjadi 3 fase. Yang pertama, fase anak-anak. Dari usia 0 sampai umur 15 tahun. Yang kedua, fase dewasa. Dari 15 tahun sampai tua. Sampai 60 tahun. Kemudian fase ketiga dari 60 tahun sampai menjadi tua renta. Ini fase yang dikelompokkan oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Dalam fase pertama, usia anak-anak sampai umur 15 tahun, itu belum ada kewajiban. Belum ada perintah. Makanya kalau dalam usia anak-anak ini, itu tidak ada catatan. Rufi al-qalamu. Tidak catat. Baru setelah usia 15 tahun, masuk usia dewasa. Sampai umur 60 tahun. Dicatat. Kita sudah terkena usia mukallaf. Manusia yang sudah usia 15 tahun sampai 60 tahun terkena mukallaf. Dipaksa untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sejarah ada sahabat Rasul yang bernama Ibnu Umar. Beliau ketika usia 14 tahun menghadap Rasulullah. Tujuannya supaya diizinkan perang. Pada zaman itu setiap orang yang beriman berlomba-lomba untuk memenuhi panggilan Allah, panggilan Rasulullah SAW untuk berperang. Tujuannya adalah supaya mereka mati syahid, mati yang termulia di agama Islam. Nah, Ibnu Umar pada usia 14 tahun itu menghadap Rasulullah untuk diizinkan perang. Tapi beliau Rasulullah tidak mengizinkan karena Ibnu Umar masih berusia 14 tahun. Usia anak-anak. Dan ketika usia beliau Ibnu Umar 15 tahun, beliau kembali menghadap Rasulullah untuk permintaan yang sama. Itu minta diizinkan untuk berperang, ikut perang melawan orang-orang kafir Quraisy.
Dan saat ini beliau mengizinkan karena beliau sudah berusia 15 tahun. Artinya jemaah sekalian rahimakumullah, kalau seseorang sudah berusia 15 tahun, wajib diperintahkan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita di rumah kita, anak kita yang sudah usia 15 tahun, jangan kita biarkan untuk tidak melaksanakan perintah Allah. Bahkan Rasulullah memerintahkan muru auladakum as-shalah wum asrusinin. Perintahkan anak kamu untuk sholat pada waktu itu usianya baru 10 tahun. Itu dalam rangka tarbiyah. Apalagi kalau sudah usia 15 tahun. Sungguh salah besar kalau ada orang tua yang membiarkan anaknya melalaikan tugas utamanya, yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal tugas pokok manusia dalam dunia ini adalah mengabdikan dirinya kepada Allah. Kembali kita, alhamdulillah syukurillah, kita sejak usia mukallaf sampai sekarang kita masih istiqomah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa menolong kita untuk kita bisa melaksanakan perintahnya sampai akhir hayat kita, dan kita selalu dirahmati, dan saatnya tiba kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi jemaah sekalian rahimakumullah, dalam usia anak-anak tidak ada perintah. Tapi begitu manusia menginjak usia 15 tahun, sudah ada perintah. Itu namanya usia baligh, usia mukallaf. Wajib diperintahkan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi dicontohkan ketika Ibnu Umar datang kepada Rasulullah SAW. Ketika usia 15 tahun, beliau diperintahkan untuk mengikuti perang. Dan yang masa terakhir itu umur 60 tahun sampai tua. Bahasa Al-Quran itu syaibah. Ketika sudah berusia 60 tahun, usia syaibah, usia tua renta, kekuatan yang Allah berikan ketika di usia dewasa, kembali Allah ambil, Allah cabut. Mata yang tadinya bisa melihat dengan sempurna, membaca tulisan yang kecil itu bisa, tenaga yang kuat itu semuanya diambil. Membaca sudah tidak seperti ketika kuat, berjalan pun demikian, dan seterusnya. Kenapa? Kekuatannya Allah ambil. Dan ini jamaah sekalian rahimakumullah, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Yasin ayat 68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Orang yang umurnya dipanjangkan sampai usia tua renta syaibah, nunakkishu fil khalqi, Allah kembalikan kekuatannya seperti kejadian awalnya lemah, kembali lemah. Tidak punya kekuatan, kembali tidak mempunyai kekuatan. Afala yaqilun, apakah mereka tidak mau berpikir? Jadi kalau orang mau berpikir bahwa fisik badan yang Allah berikan kepada manusia ini, yang tadinya kuat menjadi lemah, dan akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa, karena semuanya diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ajal itu adalah merupakan rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sampai usia tua 60 tahun, usia tua renta, belum meninggal karena ajalnya belum tiba. Ada orang
yang masih muda, usia anak-anak meninggal karena memang ajalnya sudah tiba. Dan ini sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hajj ayat 5 Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu khalaqakum summa yatawaffakum wa minhum man yuradu ila adzal umur likay la ya'lam man min ba'di ilmin syai'a. Allah yang telah menciptakan kamu dan Allah mematikan kamu. Dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada usia tua renta, usia pikun, likai la ya'lamu min ba'di ilmin syai'a. Ia tidak mengetahui lagi yang tadinya cerdas, pintar, semuanya hilang ketika Allah kembalikan dia kepada usia yang tua renta. Itu ada manusia yang seperti itu. Semuanya ada berdasarkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah kita masih diberikan usia panjang umur. Tapi kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala umur kita ini umur yang bermanfaat, bukan umur yang sia-sia. Artinya umur kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di 2023 ini usia bertambah. Yang 60, 61, 40, 41, 50 dan seterusnya. Semua bertambah. Tapi kita ingat bahwa jatah hidup kita di alam dunia ini semakin berkurang. Kita tinggal nunggu ajal yang telah Allah tentukan. Yang mudah-mudahan usia kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, usia yang berkah. Kata Imam Nawawi, usia berkah itu khairan katsira, kebaikannya banyak. Artinya setiap hari, setiap saat usia kita ini kita gunakan untuk kebaikan. Tidak ada yang terlewat begitu saja. Kalau usia kita gunakan untuk kebaikan, artinya itu usia yang bermanfaat, usia yang berkah. Dan itu kita mohon daiman, kekal. Dari sejak kita hidup ini sampai kita dijemput oleh malaikat Israel, nyawa kita dipisahkan dari badan kita tetap diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dalam sakaratul maut kita mendapat rahmat Allah. Dan itulah merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang menyia-nyiakan umurnya disisakan begitu saja. Allah kasih umur tapi bukan digunakan untuk beribadah, tapi digunakan untuk lupa, bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah suatu kerugian yang sangat besar. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian Allah, kita istiqomah. Dan ini adalah merupakan pesan Allah, qul amantu billahi tsumastaqim. Iman kita istiqomah, dan ibadah kita istiqomah. Wa rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu, beribadah kamu kepada Tuhanmu sampai datang kematian. Mudah-mudahan sekali lagi kita senantiasa ditolong, dibantu, diberkahi oleh Allah dan rahmati hidup kita ini. Sehingga dalam nanti kita meninggalkan dunia panah ini, kita dalam keadaan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabri. Jemaah sekalian Allah, demikianlah khutbah singkat yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin,
حمدا يوافي نعمه ويدافي نقامه ويكفي مزيده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله المؤمن المتقين رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبي قديما كما في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وذريته أجمعين والتابعين لهم بإحسان يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم طول عمرنا في طاعة الله وطاعة الرسول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز غفار يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر